Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Haratul mukarramun yang sama-sama kita muliakan guru kita Ustaz Haji Saifuddin, para tokoh masyarakat, ketua DKM Masjid Al-Mujahidin Bapak Haji Cecep, ya, ketua Suling Bapak Rudi, Bapak Haji Daman, Bapak Komarudin, ya, Pak Polisi sudah hadir, seluruhnya para tokoh masyarakat, pengurus Masjid Al-Mujahidin, Bang Ishak, ya, sehat tidak ya? Semuanya jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimakumullah, baik dari Masjid Al-Mujahidin ataupun dari subuh berkah, subuh keliling Majlis Az-Zikra, rahimakumullah, yang mohon maaf tidak ditata seluruhnya tanpa mengurangi rasa hormat, ta'zim, mahabbah saya. Alhamdulillah wa syukurillah, pada subuh ini Allah bahagiakan kita bisa melaksanakan sholat di awal waktu berjamaah, dilanjutkan kita bermuajahah, bersilaturahim, kita mengaji, kita duduk di majlis kemuliaan Allah, di majlisnya para malaikat, di antara taman surganya Allah. Semoga Allah senantiasa memberikan karunia pahala yang berlipat ganda. Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah berkahi hidup kita, amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam saya tercurahkan pada junjungan alam baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan insya Allah kita yang selalu berusaha menghidupkan sunnahnya dan berharap mendapatkan syafaatul ujma di yaumil qiyamah. Sebelum kita mengaji, kita awali dengan surat Al-Fatihah bil khusus kepada murabi tercinta almarhum Ki Haji Muhammad Arif bin Ilham dan para guru-guru kita yang lain yang telah meninggalkan kita yang di alam barzah. Semoga senantiasa mendapatkan curahan rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala ala hadiniyah dan salihah. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu rahimakumullah, kajian kitab Nusul Ibad pada hari ini maqalatul rabi'ah, maqalah yang keempat. An Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, az-zulumatu khamsun was-siraju laha khamsun. Dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia adalah sahabat terdekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau selalu mendampingi dakwah, bahkan ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau yang mendampingi terus, dan beliau adalah khalifah yang pertama setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Az-zulumatu, kegelapan, khamsun, ada 5, wasiraju, dan penerangnya, laha, bagi kegelapan itu, khamsun, ada 5. Jadi ada 5 hal yang gelap, tapi ada juga penerangnya yang gelap. Apa saja itu? Yang pertama, hubbud dunya zulmatun, cinta dengan dunia adalah kegelapan. Ya, apa maknanya? Maknanya adalah orang yang cinta dengan dunia, dia sulit menjadi orang yang soleh. Bahkan cinta dunia itulah awal segala perbuatan dosa
dosa maksiat. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Rasulullah bersabda, riwayat Imam Baihaqi, cinta dengan dunia itu pokok pangkal ya seluruh kemaksiatan. Kenapa orang korupsi? Karena cinta dunia. Kenapa dia berzina? Karena cinta dunia. Kenapa dia melakukan perbuatan judi, narkoba, menghalalkan segala cara, yang penting kaya, yang penting punya jabatan, yang penting terkenal. Karena hubud dunia, cinta dengan dunia. Ya. Tapi jangan berarti kita ini tidak boleh memiliki dunia. Kita mesti memiliki dunia karena kita hidup di dunia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah kehidupan akhirat, tapi jangan lupakan bagianmu di dunia. Cari akhirat tapi jangan lupakan dunia. Dunia itu ladang menuju akhirat. Jadi bukan gara-gara mendengarkan ucapan-ucapan Rasulullah dan ungkapan sahabat tadi kita nggak boleh kaya. Justru orang mukmin itu mesti kaya, tapi kekayaannya untuk akhirat. Dia mesti punya jabatan untuk akhirat. Dia mesti terkenalnya adalah untuk akhirat. Ya, jabatannya amanah, kayanya dia bisa berzakat, berinfak, bersedekah. Dengan kaya dia bisa menyantuni anak yatim. Dengan kaya dia bisa menyantuni ya janda-janda tua. Dengan kaya dia bisa menikahi janda-janda apa? Allah Akbar. Itu kaya. Jadi bukan nggak boleh. Ya, yang nggak boleh itu cinta dengan dunia. Ya. Imam Al-Ghazali berkata, wa kama anna hubbaha ra'su kulli khati'ah wa bugduha ra'su kulli hasanah. Sebagaimana engkau cinta itu awal, cinta dengan dunia itu adalah pangkal dari setiap dosa, dan membenci dunia itu adalah pangkal dari setiap kebaikan. Cinta dunia awal segala perbuatan maksiat, ya. Benci dengan dunia awal segala perbuatan baik. Lalu apa penerangnya? Karena dunia yang ada pada diri kita ini kegelapan. Penerangnya adalah wasirajulaha at-taqwa. Penerangnya, lampunya kegelapan dari dunia adalah takwa. Ya, tahu takwa apa? Takut sama bini tua. Bukan Pak. Jadi takwa itu menjalankan seluruh perintahnya, menjauhi semua larangannya. Jadi orang yang punya takwa maka dia akan benci dengan dunia, penerang dunia. Jadi dunia itu enggak gelap. Jadi bisa terang dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kegelapan itu kata Abu Bakar As-Siddiq, wazanbu zulmatun wasirajulah at-taubah. Dosa itu adalah kegelapan, penerangnya adalah taubat. Dosa kegelapan, ya, penerangnya adalah taubat. Innal abda ija akhta'a khati'ah nukattat fi qalbi nuktatun sauda fa ijawa naza wastaghfara wa taba sahula qalbu wa in ada zayyida fiha hatta ta'lu ala qalbi. Sesungguhnya seorang hamba apabila melakukan dosa, satu dosa saja, maka ada titik noda dalam hatinya, titik yang hitam. Dia dosa nih, maka ada titik hitam di hatinya. Kemudian dia bertaubat, istighfar kepada Allah, maka bersih hatinya dari dosa itu, dari titik hitam tadi. Wa in ada, dan jika ia kembali untuk melakukan dosa maksiat, zinahnya, maboknya, narkobanya, judinya, ribanya, hatta ta'lu ala qalbi, sehingga penuhlah hatinya dengan kegelapan. Nauzubillahi min zalik.
Karena itu Bapak Ibu rahimakumullah, jangan sampai kegelapan itu ada pada diri kita. Ya, apa itu? Dosa. Jadi hati itu tertutup karena dosa. Hati itu tertutup. Nah, orang mukmin itu azanbu huwa mahaka fi sadri. Dosa itu menimbulkan kegelisahan dalam hidupnya. Kalau dia gelisah dalam hidup, berarti itu dosa. Nauzubillah. Karena itu taubat. Ya, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wal qabru zulmatun wasiraju lahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kubur itu gelap. Ya, kubur itu gelap. Penerangnya, cahayanya adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi biha wajha Allah ta'ala. Rahul Bukhari Muslim. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yang ia mengucapkan itu karena hanya mengharap ridha Allah. Yabtaghi biha wajha Allah. Rahul Bukhari. Tuh, Allah haramkan. Allah haramkan, Pak. Seorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan hati yang ikhlas. Apa maknanya? Man qala la ilaha illallah mukhlasan lahu al jannah. Qalu ya Rasulullah, fama ikhlasuha? Qala anta bajuzakum an kulli ma haramallahu alaikum. Siapa orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas, maka ia dijamin Rasulullah masuk surga. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa bentuk keikhlasan dengan kalimat la ilaha illallah? Maka Rasulullah menjawab, mencegah kalian dari setiap apa yang Allah haramkan atas kalian. Kalimat la ilaha illallah mengharamkan kalian melakukan dosa, mencegah kalian melakukan dosa, maka itu dikatakan ikhlas dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi kuburan itu gelap, Pak. Kan semua kita kan masuk ke kuburan, Pak, ya. Betul, Pak. Siapapun kita pasti masuk ke kuburan. Yang kaya, yang miskin, yang pintar, yang bodoh, semuanya masuk. Semuanya masuk ke kuburan. Bisa bapak-bapak duluan, ustadz belakangan. Bisa ustadz belakangan, ibu-ibu duluan. Betul, Pak? Siapa yang mau duluan? Semua kita masuk ke kuburan. Kuburan itu gelap. Penerangnya kalimat la ilaha illallah. Dalam sebuah ungkapan dalam kitab Nusul Ibad ini, kila sab'atu asyaha tanawwarul qabr. Dikatakan ada 7 penerang kuburan. Jadi kubur itu bisa terang dengan 7 hal. Pertama, awwaluha al-ikhlas fil ibadah. Yang pertama, ikhlas dalam ibadah. Salat, puasa, sedekah, infak, haji, umrah, zikir, semuanya ibadah karena Allah ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Nah, jadi terang kuburan itu, bercahaya kuburan karena ikhlas. Ya, makanya kita itu selalu janji dalam sholat kita ketika membaca iftitah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Karena Allah. Semuanya karena Allah. Sungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku karena Allah. Jadi ikhlas. Jadi cahaya dalam kuburan karena ikhlas dalam ibadah. Yang pertama, yang kedua, wasani birrul walidain. Kuburan gelap itu menjadi terang benderang dengan kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Di zaman sekarang ini, nauzubillahi min dzalik, banyak anak yang durhaka kepada orang tuanya. Bahkan ada yang sampai memukulnya, bahkan ada yang membunuh orang tuanya. Sampai rebutan waris, masuk ke pengadilan, orang tuanya jadi tersangka dari anaknya. Nauzubillah. Jangan sampai, Allah Akbar. Keramat kita itu adalah dunia akhirat adalah
kedua orang tua. Ridha Allah fi ridhal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridha Allah itu tergantung ridha orang tua. Murka Allah tergantung kemurkaan orang tua. Kuburan gelap jadi terang karena kita berbakti kepada orang tua kita. Makanya ketika Nabi ditanya oleh sahabat, "Ya Rasul, siapakah yang wajib kami muliakan setelahmu?" Rasulullah menjawab, "Ummuk, ibumu." Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuk, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuk, ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasulullah? Abuk, ayahmu. Ibu, ayah. Ya, ibu 3 kali, ayah 1 kali. Ayahnya 1, ibunya. Ya, salah bu, salah. Yang benar kedudukan ibu lebih tinggi daripada ayah. Itu maksudnya. Ustaz ngomong kesana sana lagi. Wasani yang kedua, penerang kubur, ibu jamaah rahimakumullah. Asalis yang ketiga, maaf, silaturahim, menyambung silaturahim. Inilah kita alhamdulillah pagi ini gelap-gelap jam 3 kita sudah berangkat dari rumah, bahkan ada yang dari Depok ya. Waduh, jam 3 ya. Jam 3 Pak, Masya Allah. Untuk menuju ridha Allah dengan apa? Silaturahim, menyambung silaturahim, panjang umur, rezeki luas orang yang silaturahim itu, Masya Allah. Ya, kuburan jadi terang dengan silaturahim. Warabi yang keempat, Allah yudhi umru bil maksiyah, tidak menyia-nyiakan umurnya dalam maksiat. Ya, jadi umurnya itu digunakan untuk taat. Nah, inilah kuburan menjadi terang benderang. Wal khamis yang kelima, allaikul hawa, tidak mengikuti hawa nafsu. Nafsunya tidak diperturutkan. Ya. Kemudian wasadis yang keenam, ayastahida fit ta'ah, sungguh-sungguh di dalam taat, sungguh-sungguh dalam ibadah kepada Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka Allah akan berikan hidayah untuknya. Makanya alhamdulillah nama masjid ini namanya Masjid Al-Mujahidin, orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam ibadah. Wasabi yang ketujuh, ayuksiru zikrullah, orang yang memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kuburan itu menjadi terang benderang. Bapak Ibu rahimakumullah, 2 lagi ya, singkat saja penjelasannya, nanti oleh guru kita lebih lama lagi. Wal akhiratu zulmah wasirajul al amal salih. Akhirat itu gelap. Akhirat itu gelap, tapi menjadi terang dengan amal soleh. Ya, dengan amal soleh. Yang terakhir yang kelima, wasiratu zulmah wasirajul al yaqin. Sirat, jembatan siratal mustaqim itu gelap dan penerangnya adalah keyakinan, yakin dengan yang taib, yakin dengan ketentuan Allah, yakin dengan Allah, maka itu menjadi terang benderang jembatan siratal mustaqim. Inilah 5 gelap menjadi bercahaya. Pertama, cinta dunia gelap menjadi terang dengan takwa. Yang kedua, dosa itu gelap, penerangnya adalah dengan taubat. Yang ketiga, kubur itu gelap, penerangnya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang keempat, akhirat itu gelap, penerangnya adalah amal soleh. Yang kelima, jembatan siratal mustaqim gelap, penerangnya adalah keyakinan. Semoga Allah berikan kepada kita pemahaman dan kita mampu mengamalkannya. Insya Allah Allah berikan penerangan dalam hati kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. La ilaha illallah, 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 la
ilaha illallah. Mohon maaf lahir dan batin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi